Haleluya. Shalom. Selamat hari Minggu. Kita dapat berkumpul kembali pada minggu hari ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan mengikuti ibadah perjamuan suci. Kita akan mulai dengan doa penyembahan. Kita nyanyikan pujian Bapa Engkau sungguh baik. Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Katakan Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan sama-sama, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukurku, haleluya, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu. Katakan besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, kami menaikkan syukur kepadamu. Kami boleh ada sampai pada pagi hari ini, semuanya hanya dari kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu selain kami memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami yang akan mulai ibadah kami pada pagi hari ini, kami yakin percaya Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan bersorak-sorai, kita nyanyikan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu. Kita angkat pujian penyembahan. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Glory, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Terpuji namamu. Haleluya. Pandang hari esok dengan segala harapan, aku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Sekali lagi, ku pandang hari esok. Ku pandang hari esok dengan segala harapan. Aku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Dan agung kasih-Nya. Saya serahkan mulia dan agung kasih-Nya. Sekali lagi, mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang heran dan Allah ajaib. Haleluya. Tuhan, kami yakin Engkau sudah hadir bersama kami. Amin, haleluya. Nah, dengan puji-pujian kami ya Tuhan, pujian kami bawakan kepadamu dengan hati penuh damai dan sukacita. Haleluya. Dan kami yakin Roh Allah turun dari surga, memberkati akan ibadah kami pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Khususnya sidang jemaat Tuhan Warung Buncit, Mampang Perapatan. Saya sangat bersukacita dapat beribadah bersama sidang jemaat, walaupun tidak tatap muka, tetapi kita sehati di dalam Tuhan. Dan saya yakin Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah di rumah kita masing-masing. Haleluya. Apakah saudara hanya sendirian atau keluarga 2-3 orang, janji firman Allah, Dia hadir bersama. Amin. Puji nama daripada Tuhan. Kita akan buka firman Allah, di mana hari ini adalah tanggal 6 September. Saya hitung-hitung sudah masuk 6 bulan kita tidak beribadah tatap muka bersama. Tetapi di dalam Tuhan kita sehati di dalam kasih daripada Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan buka di dalam Bilangan pasal yang ke-14. Di situ ada satu
cerita atau riwayat atau pengalaman Musa. Dan kalau saya akan bacakan terlalu panjang, saya akan ceritakan dengan singkat yang penting buat kita. Jadi di dalam Bilangan 14 ini menceritakan bahwa bangsa Israel pada saat itu dipimpin oleh Musa. Dan satu saat Musa mendengar bahwa ada musuh yang akan menyerang mereka, menyerang bangsa Israel. Saudara, kita tahu di dalam firman Allah, bangsa Israel ini dikelilingi oleh musuh, depan, belakang, kiri, dan kanan. Tetapi pertolongan hanya di atas kepada Tuhan. Dan Musa memanggil pembantu-pembantunya, dan Musa menyampaikan. Jadi dia pilih yang bisa menyelidiki, dan Musa memanggil mereka dan menyuruh supaya mereka pergi ke tempat di mana musuh itu sudah siap akan menyerang. Dan lihatlah, selidikilah, teliti, dan bagaimana persiapan mereka, di lokasi mana mereka, jauh atau dekat, bahkan berapa banyak orang-orang musuh itu yang akan menyerang. Semua disampaikan dan mereka berangkat. Dan sesudah mereka melihat semua itu, mereka kembali kepada Musa dan mereka menceritakan, menyampaikan, melaporkan apa yang mereka lihat, yang benar-benar mereka lihat. Dan Musa mendengar semua itu. Dan sesudah itu Musa balik belakang dari mereka, pergi dan berdoa kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memimpin mereka, melindungi mereka, supaya mereka dalam keadaan aman dan tentram. Tetapi di balik Musa pergi, saudara, bahwa pengintai atau orang-orang utusan daripada Musa ini mulai mendatangi kepada masyarakat yang ada dan memberitakan busuk, kata firman Allah, menyampaikan berita menakut-nakutin, berita menakut-nakutin, sehingga rakyat atau masyarakat bangsa Israel ini di balik daripada Musa, mereka marah sekali kepada Musa. Mereka tidak ada ketenangan hidup. Mereka sudah takut, mereka kesel, mereka marah sekali, bersungut-sungut, kata firman Allah, karena sebagian daripada pesuruh Musa ini menakut-nakutin mereka. Dan semua apa yang dilakukan yang menakut-nakutin ini, itu Tuhan tidak mau. Dan kita lihat apa yang terjadi buat mereka. Bilangan 14, kita baca ya. Bilangan 14 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-38. Bilangan 14 ayat 36, dan kita baca satu-satu ya. Saya bacakan. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Ayat 37. Orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Ayat 38. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Nah, jadi pesuruh atau pengintai yang
menyelidiki akan keadaan musuh yang ada. Mereka itu membawa berita kabar yang busuk, memberitakan kabar yang menghebohkan, yang akan membunuh iman mereka, sehingga mereka ketakutan dan tidak berdaya. Dan kata firman Tuhan, itu semua Tuhan tidak mau. Dan orang-orang itu, ayat yang ke-37, sekali lagi kita baca ayat yang ke-37. Orang-orang itu mati. Sekali lagi, orang-orang itu mati yang membawa berita busuk, kata firman Tuhan. Kena tulah di hadapan Tuhan. Mati kena tulah. Jadi istilah mati tidak selamat. Jadi Tuhan sangat marah melihat orang-orang membawakan kabar yang sangat menyedihkan, menakut-nakutin. Sebab itu Tuhan mau kita hidup damai dan sejahtera, mendengar berita atau kabar baik. Itu yang Tuhan mau. Kalau membawakan kabar yang busuk, yaitu akhirnya mati dan kena tulah. Ini hukuman. Sebab itu kita yang di dalam Tuhan, kita harus mendengarkan atau menyampaikan yang baik-baik. Pada saat-saat ini kita sedang dalam situasi pandemi COVID-19. Banyak berita-berita yang menakutkan. Banyak berita-berita yang seolah-olah mau menghancurkan akan kepercayaan kita, akan meruntuhkan, akan memberikan tawar hati kepada kita. Tetapi kita ingat, kita harus tolak semua yang memberitakan busuk, memberitakan menakutkan, dan kita dengar yang baik. Ayat 38 kita baca. Tetapi yang tinggal hidup. Nah, jadi tetapi yang tinggal hidup. Jadi ada dua orang yang hidup. Dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Nah, ini kedua orang ini yang menceritakan, menyampaikan berita-berita yang baik, menyampaikan roh keberanian, menyampaikan roh semangat, menyampaikan roh disiplin. Disiplin artinya, saudara, kita menghadapi COVID-19, disiplin, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Itu disiplin. Dan kita menjadi ada roh keberanian dan roh semangat kalau kita hidup disiplin. Puji Tuhan, saya bersuka cita. Saya mau tepuk tangan bersama tapi tidak bisa. Tapi tidak mengapa, yang ada di dalam ini. Kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Karena kita orang-orang yang memberikan kabar baik. Haleluya. Dan kita mendengarkan kabar yang baik. Sebab itu kabar-kabar busuk kita tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kalau kita menerima akan berita-berita yang buruk, kita akan tawar hati. Apalagi pada masa-masa kesesakan saat ini. Sebab itu segala berita-berita yang buruk kita tolak, dan kita menerima satu roh keberanian sehingga jiwa kita tidak tawar hati. Kita baca di dalam Amsal Soleman 24. Amsal Soleman, kita baca Amsal Soleman 24. Kita baca Amsal Soleman 24. Amsal Soleman 24 ayat yang ke-10 berkata demikian. Kita baca di sini. Amsal Soleman 24 ayat yang ke-10 berkata,
jika engkau tawar hati, atau dengan kata lain, jika kita tawar hati pada masa kesesakan, pada masa saat-saat ini, dengan kesesakan berita yang tidak enak, dengan menghadapi kesesakan COVID-19, maka kecillah kekuatanmu. Artinya iman kita mengecil karena kita sudah tawar hati dan kita mendengar berita yang busuk, yang tidak enak. Tetapi kalau kita tolak semua itu, kita boleh mendengar semua, tapi jangan taruh di pikiran dan taruh di hati, supaya kita tidak stres, kita tidak tawar hati, kita tidak bersungut-sungut di hadapan Tuhan, tapi kita hidup damai dan sejahtera dengan penyampaian, dengan mendengarkan berita yang baik. Karena berita yang baik itu membangkitkan akan kekuatan di dalam kehidupan kita. Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Timotius 1 ayat yang ke-7. Ya, kita baca, berkata demikian, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ingat, Tuhan tidak akan memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, roh yang damai sejahtera, roh yang semangat dan kasih dan ketertiban. Ketertiban, kasih, ketertiban ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam situasi pada saat-saat ini yang seolah-olah pada setiap saat kita seakan-akan berjaga-jaga dalam kesesakan. Tetapi ingat bahwa Allah memberikan roh kepada kita, bukan roh ketakutan, tapi roh kebangkitan. Haleluya. Rohani kita. Amen. Karena kita tahu Yesus itu sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga di dalam firman Allah, Roma kalau tidak salah berkata, di dalam kita atau tidak ada lagi hukuman dosa dan tidak ada lagi hukuman maut kepada kita. Karena kita ini, firman Allah berkata, apabila kita dengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, beribadah dengan sungguh-sungguh, kita suci di hadapan Tuhan. Haleluya. Dan pada saat ini dalam kebaktian perjamuan kudus, Tuhan sangat senang melihat kita bersama-sama makan bersama dalam perjamuan kudus dengan Yesus. Yesus berkata, apa yang kita lakukan menyenangkan hati Dia. Dia sangat senang dan rindu untuk makan bersama dalam perjamuan kudus yang ada. Dan hari ini, pagi hari ini, kita laksanakan itu. Dan saya yakin Tuhan memberkati ibadah kita. Amen. Pada pagi hari ini. Amen. Dan di dalam firman Allah, 1 Korintus, supaya kita tahu di dalam kehidupan kita, 1 Korintus 6 ayat 19 dan ayat yang ke-20. 19 dulu baru 20 ya. Saya baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bukan kamu, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Puji nama Tuhan, kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Kita sangat berharga di mata Tuhan. Kita sangat mulia di hadapan Tuhan, karena kita tahu bahwa tubuh kita ini adalah bait Roh Allah. Yang ada Roh Allah diam di dalam kita ini. Dan Roh Kudus
yang daripada Allah ada di dalam kita. Dan jaminan firman Allah bahwa kita ini bukan milik kita sendiri, tapi milik kita ini adalah kepunyaan daripada Allah. Puji Tuhan, kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan ayat yang ke-20 berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Haleluya. Jadi tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, tapi kita sudah kepunyaan Allah. Kata ayat 19 tadi. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuh kita. Karena tubuh kita ini sudah menjadi mulia di hadapan Tuhan. Karena Yesus sudah tebus, sudah bayar dengan lunas. Segala artinya dosa kita tidak ada lagi. Hukuman dosa, hukuman maut, Tuhan sudah angkat semua dari kehidupan kita. Dan kita suci di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan makan bersama dalam perjamuan kudus yang ada. Kita siapkan hati kita, kita siapkan pikiran kita. Semua kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Tuhan akan melayani saudara dan saya langsung di dalam perjamuan kudus yang ada. Puji Tuhan, kita siapkan roti dan anggur di depan kita. Sebentar kita akan doa bersama. Saya akan berdoa, dan apabila saya berkata, kita angkat tangan kita bersama. Baik saya dari tempat ini sebagai hamba Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan, bahkan saudara-saudara sidang jemaat di rumah masing-masing yang sudah ada roti dan anggur di depan, kita sama-sama angkat tangan dan kita akan tumpangkan tangan bersama roti dan anggur ini. Kita syukurkan dan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Sebab itu kita akan berdoa untuk roti dan anggur. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami muliakan Engkau, kami besarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau hadir di setiap waktu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu berkata, kami ini bukan milik kami sendiri, tetapi kami ini ada milik daripada Tuhan. Karena kita adalah roh Allah, ada di dalam kita. Dan yang menguasai hati kepikiran kita, yang menyetir di dalam hati kepikiran kita, apa yang kita lakukan daripada Roh Kudus. Di dalam segala kesesakan kami merasa kelegahan karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan Yesus, di depan kami ada roti dan anggur yang sebentar kami bersama-sama hamba-hamba-Mu pada saat ini. Sekalipun kami berpisah tempat di rumah masing-masing, tapi kami yakin Tuhan sudah hadir bersama dan akan melayani kami dengan perjamuan kudus. Sebab itu sebelumnya ya Tuhan, kami akan tumpangkan tangan di dalam roti, di atas roti dan anggur ini, dan bersama tangan Yesus sebentar, dan akan berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri. Terpuji nama Tuhan Yesus. Sebelumnya kami mohon ampun segala dosa kekurangan kami. Tuhan sucikan kami, layakkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekuatan Tuhan berikan kepada kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kita sama-sama angkat tangan kita dan kita taruh di atas roti dan anggur. Kita berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan roti dan anggur ini di dalam tangan-Mu. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan pada saat ini
dengan tangan Yesus bersama tangan kami. Amin. Roti dan anggur ini berubah menjadi tubuh Amin. daging Yesus Amin. dan Haleluya. darah Yesus Amin. yang memberikan kesembuhan bagi Haleluya. kami, Haleluya. yang memberikan damai sejahtera Amin. buat kami, Haleluya. memberikan jalan keluar Amin. buat kami, Haleluya. damai dan sukacita Ya, melimpah. Yesus. Itulah yang Tuhan Engkau inginkan buat kami. Haleluya. Sebab itu kami syukurkan akan tubuh dan darah Kristus Haleluya, ini. Yesus. Dan kami akan makan bersama. Tuhan melayani kami langsung. Amin. Dalam nama Yesus Dalam nama Kristus, Tuhan Yesus. kami syukurkan semua ini. Terpuji namamu Tuhan. Kita pegang roti dan anggur yang ada. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita pegang tubuh Kristus yang sudah diberkati oleh Tuhan dan sudah menjadi tubuh dan daging Yesus sendiri. Sebelum kita makan, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu Haleluya, haleluya. telah aku terima dari Tuhan, Haleluya. yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur Haleluya, atasnya. haleluya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku Haleluya. yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan Haleluya, akan haleluya. aku. Kita makan bersama di dalam nama Dalam Tuhan nama Tuhan Yesus Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Kita pegang cawan darah Kristus yang akan menyatu dengan tubuh kita. Haleluya. Kita siap. Kita minum bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah layani kita. Kita dengar firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami mengucap banyak syukur dan terima kasih. Haleluya, haleluya. Karena Engkau Yesus Terima kasih Tuhan. Maha Kuasa, Amin. Amin. Maha Haleluya. Suci sudah melayani kami. Haleluya. Dan darahmu, tubuhmu menyatu di dalam tubuh Amin. dan Haleluya. darah kami. Sehingga Haleluya. memberikan satu kekuatan, Amin. kesehatan buat Amin, kami. amin, Memberikan haleluya. semangat yang baru buat Amin, kami. haleluya. Di tengah-tengah menghadapi Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, oh dengan situasi yang tidak menentu. Seakan-akan berita menakutkan, kami tolak di dalam nama Yesus Nama Kristus. Tuhan Yesus. Kami terima perjanjian-Mu Amin. bahwa Engkau menguasai dan memagari dengan sepasukan malaikat surga. Karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan atas Tuhan pelayanan-Mu dalam perjamuan kudus yang ada. Terima kasih atas firman-Mu. Saat ini kami berdoa buat Tuhan pemerintah kami, Tuhan bangsa Indonesia, pemerintah dari pusat, presiden, wakil presiden, dan para menteri yang ada. Bahkan ya Tuhan di daerah, pemerintah daerah,
sampai di desa-desa. Tuhan, bahkan masyarakat Tuhan yang ada. Tuhan, Engkau tolong kami bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau jamah Tuhan bangsa Indonesia, supaya kami boleh ada hidup ketenangan ya Tuhan, damai dan sukacita. Sebab itu Tuhan, berikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami ya Tuhan, yang menangani Tuhan masalah COVID-19 yang pada saat ini masih ya Tuhan merajalela. Tuhan, Engkau tolong kami berdoa buat para dokter, perawat di rumah sakit yang menangani pasien-pasien yang ada. Tuhan, pakai dengan kuasa-Mu. Tuhan, Engkau tolong ketabahan, damai dan sukacita Tuhan berikan kepada mereka, sehingga mereka dapat Tuhan melayani semua baik bangsa Indonesia ini dengan sukacita ketenangan. Kami berdoa Tuhan buat juga ekonomi bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau jamah, kendalikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami yakin Tuhan, bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikasihi Tuhan. Karena banyak Tuhan orang percaya kepadamu, sedang berseru dan berdoa kepadamu. Tuhan, Engkau tolong bela bangsa Indonesia ini Tuhan. Dan Tuhan, Engkau tolong Tuhan Yesus. Biar Tuhan, kami mohon kepadamu, segala virus-virus yang Tuhan mengganggu Tuhan bangsa Indonesia. Biar Tuhan kami Tuhan minta berseru kepadamu, turunkan api kuasa Roh Kudus, membakar semua virus-virus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami boleh aman, kami boleh sehat untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Inilah yang menjadi Tuhan doa kami kepadamu. Kami bersatu hati dalam nama Yesus Kristus. Kemenangan pasti Tuhan berikan kepada kami. Kami bebas kembali beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini dapat bersama-sama beribadah kepadamu. Kami dapat bersama-sama makan bersama Engkau. Walaupun kami berpisah-pisah tempat, tetapi kami satu di dalam Engkau. Karena Engkau Maha Kudus, Maha mempersatukan, Maha Suci. Engkau yang mengetahui di dalam segala hal. Kuatkan iman kami ya Tuhan di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa sidang jemaat-Mu dalam rumah-rumah tangga mereka, khususnya jemaat Tuhan, Tuhan Warung Buncit, Mampang Perapatan. Kami tidak bisa sambil mengunjungi, tapi kami yakin Roh Kudus mengunjungi rumah-rumah tangga anak-anak-Mu. Tuhan tolong semua, berikan dan limpahkan damai dan sukacita daripada-Mu, sehingga di tengah-tengah kami menghadapi, kami harus tinggal di rumah, tetapi ada Roh Kudus yang menghiburkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat usaha-usaha anak-anak-Mu, sidang jemaat Tuhan, khususnya sidang jemaat Tuhan Warung Buncit, Mampang Perapatan. Tuhan, Engkau melihat dalam segala usaha yang ada, baik itu usaha kecil, sedang, bahkan yang besar. Tuhan yang mengetahui, baik Tuhan sebagai Tuhan mempunyai toko, bukan juga Tuhan pegawai yang harus ke kantor, bahkan yang masih ada kerja usaha dari rumah. Karena dengan situasi keadaan yang ada, mari Tuhan Engkau ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan, menjamah usaha-usaha anak-anak-Mu, usaha-usaha sidang jemaat-Mu. Engkau memberkati dan buka jalan Tuhan. Engkau campur tangan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, akan menghancurkan setiap usaha anak-anak-Mu, kami tolak di dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Pagari semua dengan sepasukan malaikat surga. Karena tubuh kami, apa yang kami punya, harta kekayaan, itu juga daripada-Mu. Dan kami pakai semua untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur semua
Dan kami berdoa juga anak-anak kami yang masih di bangku sekolah, bangku kuliah, yang saat-saat ini harus belajar dari rumah. Tuhan, Engkau berikan hikmat kepintaran kepada mereka, ketenangan, fokus belajar Tuhan. Kalau ada roh-roh yang akan mengganggu, roh-roh jahat, kami hancurkan, kami lepaskan, kami usir dalam nama Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa. Lingkupi anak-anak kami dengan kuasa darah Yesus. Baik itu di bangku sekolah, kuliah, Tuhan Engkau memberkati semua. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, buat segala persembahan daripada anak-anak Tuhan, baik itu perpuluhan milik Tuhan, juga ya Tuhan kolektor, baik Tuhan uang kas diakonia yang sudah dipersiapkan. Oh Tuhan, yang akan mengirimkan melalui Tuhan nomor rekening yang sudah tercantum. Tuhan, Engkau mengetahui semua ya Tuhan. Tuhan, Engkau jamah hati jemaat Tuhan yang setia kepadamu Tuhan. Tuhan, dengan penuh kerelaan hati mereka untuk memberikan dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Berkorban untuk Engkau Tuhan Yesus melalui ibadah. Kami tidak dapat bertemu masing-masing untuk mengangkat kolektor. Tetapi dengan kuasa-Mu Tuhan, Engkau akan gerakkan hati sidang jemaat-Mu Tuhan. Merasa bertanggung jawab kepada sesama manusia. Istimewa Tuhan dalam pelayanan pekerjaan-Mu. Kami serahkan segala pengorbanan ini di dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, ulurkan tangan-Mu yang penuh belas kasihan. Dengan api kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan turunkan dan bakar semua persembahan, perpuluhan milik Tuhan, baik kolektor, juga ya Tuhan uang kas diakonia. Dengan kuasa Roh Kudus, bakar semua dan berbau harum di hadapan-Mu. Asap naik ke surga Tuhan, menyenangkan hati Tuhan segala persembahan yang ada. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Engkau memberkati usaha anak-anak-Mu. Dan segala pengorbanan persembahan yang ada sangat berharga dan sangat berarti mulia di hadapan-Mu Tuhan. Untuk kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami yakin dengan ibadah kami pada pagi hari ini, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami sudah merasa sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami ini dengan mengucap syukur, menerima berkat daripada-Mu. Daripada Tuhan, kita angkat satu pujian penyembahan. Amin. Haleluya. Daripada Tuhan, kita angkat tangan kita. Berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali mengangkat kita bersama-sama di awan-awan yang permai. Terpuji nama Tuhan Yesus. Kami akhiri kebaktian ini. Kami mengucap banyak syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kita sama-sama katakan amin.